Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitria dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya, yang mana proposal ini merupakan salah satu dari tugas mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah di semester 6 ini. Nah, untuk proposal sendiri saya mengambil judul Analisis Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Security Return Variability sebelum dan sesudah ex dividend pada perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index. Nah, adapun hal yang melatar belakangi mengapa sih saya mengambil judul tersebut adalah seperti kita ketahui bahwasannya jika berbicara tentang pasar modal tentu saja tidak jauh dari informasi-informasi yang mana hal itu akan mempengaruhi investor baik secara publik maupun secara individu. Nah, informasi-informasi ini itu biasa disebut dengan corporation action. Jadi perusahaan-perusahaan sengaja mengeluarkan informasi-informasi tertentu agar bergerakan sahamnya berubah atau baik harganya, penyebarannya segala macamnya. Nah, salah satu yang paling informasi yang paling cukup mempengaruhi investor yang kita tahu saat ini adalah ex dividend nih, di mana udah mau deket-deket pembagian dividen. Nah, kita mau lihat sebenarnya apakah informasi-informasi ini bisa dianalisis nggak sih efeknya, dan di penelitian kali ini kami mengangkat efek dari informasi ex dividend tersebut ternyata dapat dianalisis dengan menggunakan abnormal return saham, security return variability, atau variabilitas harga saham dan trading volume activity. Sehingga dari latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita dapat melihat ada 3 masalah yang ingin kita uraikan dalam proposal penelitian ini. Yang pertama, bagaimana sih pengaruh analisis abnormal return sebelum dan sesudah ex dividend terhadap perusahaan yang masuk dalam GE? Kemudian bagaimana pengaruh analisis trading volume activity sebelum dan sesudah ex dividend terhadap perusahaan yang masuk dalam GE? Dan yang terakhir, bagaimana sih pengaruh analisis security return variability saham sebelum dan sesudah ex dividend terhadap perusahaan yang masuk dalam JE? Selanjutnya adalah kajian teoritis, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu ya, teori pasar modal itu sebenarnya apa gitu. Pasar modal itu merupakan perdagangan efek, di mana di situ bertemunya orang yang memiliki kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana, atau bisa kita katakan investor nih yang punya kelebihan dana dengan perusahaan yang memang membutuhkan dana. Lalu nanti perusahaan akan mengelola modal tersebut dan membagikan labanya kepada para investor. Nah, dalam pasar modal itu banyak sekali instrumen-instrumennya, seperti misalnya saham gitu. Yang akan kita bahas lebih lanjut di sini adalah saham ya. Kemudian ada reksadana, juga ada obligasi dan sebagainya macamnya gitu. Nah, di pasar modal sendiri itu ada yang namanya pasar modal syariah. Nah, apa sih bedanya pasar modal biasa dengan pasar modal syariah? Kalau pasar modal syariah ini sistemnya yang berbeda, di mana sistem pasar modal syariah itu tidak akan mengandung unsur gharar, maisir, riba, dan semacamnya gitu. Kenapa? Karena ya unsurnya syariah, ada prinsip syariah. Syariah melarang hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya adalah Jakarta Islamic Index. Ini yang merupakan jadi bahan penelitian kita juga gitu ya. Jakarta Islamic Index ini merupakan kumpulan ya, 30 kumpulan saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang teridentifikasi syariah yang mana dia perdagangannya ini liquid, alias memang benar-benar bagus di antara yang lain. Jadi dikumpulkan jadi 30 saham-saham syariah yang bagus gitu ya. Dia baik membagikan dividen juga perdagangannya itu liquid. Selanjutnya ada teori signaling. Nah, teori signaling ini sebenarnya apa sih? Teori signaling ini adalah di mana adanya sinyal dari perusahaan-perusahaan tertentu untuk menarik para investor nih, di mana sebenarnya sinyal-sinyal ini bisa saja berdampak negatif bagi perusahaan tersebut, bisa saja berdampak positif gitu. Teori berdampak positifnya misalnya ya laporan keuangan, jika laporan keuangannya itu baik, maka kemungkinan para perusahaan itu akan mendapatkan feedback yang baik gitu, bahkan sebaliknya seperti itu juga. Salah satu bentuk dari signaling ini adalah ex dividend date atau dividen ya pada umumnya. Nah, ketika perusahaan itu mengumumkan kapan mereka akan membagikan dividennya, nah ini akan mempengaruhi dari para investor tersebut. Nah, kebanyakan dari tanggal ex dividend date ini terjadi yang namanya dividend trap. Hal ini kenapa? Karena ketika ex dividend date itu artinya sesudah pembagian harga saham, dan biasanya para investor itu akan menjual seluruh saham-sahamnya. Kebanyakan ya, itulah dinamakan terjadinya dividend trap seperti itu. Kemudian dari teori signaling ini, informasi-informasi tersebut kita mau lihat nih sebenarnya efek-efek dari informasi-informasi tersebut bisa nggak sih kita analisis, seperti apakah informasi seperti ex dividend date itu bisa mempengaruhi harga saham, apakah dari harga ex dividend date itu bisa mempengaruhi perdagangan saham, apakah ex dividend date itu mempengaruhi return saham. Jadi sebenarnya bisa kita analisis melalui abnormal return, trading volume activity, dan security return variability, karena mereka memang adalah
salah satu bentuk analisis untuk kita melihat ketiga hal tersebut. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Jadi, saya meneliti ini tentu saja ada melihat ke belakang apakah sudah ada penelitian terdahulu sebelumnya. Dan saya di sini mengambil yang paling mirip dengan penelitian saya, yaitu penelitian milik Nelly Norviani dan Ranti Handayanti pada tahun 2022, di mana judulnya adalah Ex-Dividend Date, Abnormal Return, dan Trading Volume Activity. Hasilnya bahwasannya dikatakan tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah ex-dividend. Artinya tidak ada nih pergerakan harga saham yang terlalu signifikan berubahnya baik sesudah ataupun sebelum ex-dividend gitu. Selanjutnya adalah hipotesis nih. Jadi saya punya beberapa hipotesis tentang penelitian yang sedang saya presentasikan saat ini ya. Hal satunya adalah analisis abnormal return sebelum dan sesudah ex dividend itu tidak berpengaruh terhadap perusahaan yang masuk dalam JI. Hal duanya itu sebaliknya, abnormal return sebelum dan sesudah ex dividend itu berpengaruh terhadap perusahaan yang masuk dalam JI. Kemudian hal satunya analisis trading volume activity sebelum dan sesudah ex dividend itu tidak berpengaruh, tapi hal duanya itu berpengaruh terhadap perusahaan yang masuk dalam GE. Selanjutnya hal satunya analisis variabel keuntungan saham itu sesudah dan sebelum dividen itu tidak berpengaruh, namun HO2-nya itu berpengaruh terhadap perusahaan yang masuk dalam JI. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan di sini, baik dari jenisnya, yang pertama itu menggunakan penelitian kuantitatif. Untuk populasi yang saya ambil adalah laporan keuangan tahunan perusahaan yang termasuk dalam indeks saham syariah JI. Untuk sampelnya sendiri, saya mempunyai beberapa kriteria. Yang pertama, bahwasannya masuk dalam kategori GI terus-menerus selama periode waktu tahun 2018 sampai 2022. Selanjutnya, perusahaan yang melakukan aksi kooperasi yang berupa pembagian dividen periode 2018 sampai 2022. Nah, untuk jenis dan sumber datanya, saya menggunakan data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis studi peristiwa ya, atau event study, di mana rentang waktu yang saya gunakan itu 10 hari sebelum ex-dividend, dan 10 hari sesudah ex-dividend. Untuk teknik analisis data sendiri, saya menggunakan 3. Yang pertama uji deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Semoga dapat memberikan wawasan baru bagi yang menonton dan juga semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.